SMTK Cornelia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya mau menanggapi satu kejadian di mana seorang siswi SMA Negeri 1 Bengkulu dinyatakan menghina Palestina, dan siswi yang bersangkutan dinyatakan dikeluarkan dari satuan pendidikan terkait. Ini satu berita di media mainstream, televisi maupun di medsos lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengecek itu. Hal yang pertama perlu saya sampaikan, saya minta kepada kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan dinas di Provinsi Bengkulu agar supaya meninjau kembali langkahnya. Tolong telusuri ini agar supaya berimbang. Pertama-tama jangan dulu lihat siswinya, tetapi lihat perkembangan zaman mengenai Palestina. Babi, mari kita bantai. Apakah memang mulai dengan Palestina itu, ataukah seperti ini? Israel babi, mari kita bantai. Ini kalau kita katakan bahwa itu satu penghinaan, maka sebetulnya yang menghina itu siapa? Yang tepatnya yang memulai penghinaan itu siapa? Dan saya kira bukan kita mencari siapa yang mulai, maaf. Tapi kita coba merunut kembali ke akar persoalannya. Hal berikut, soal Palestina dan Israel bukan hanya menyangkut negara, menyangkut bangsa yang bertikai. Tetapi ini soal emosi keagamaan. Misalnya di dalam Kristen, dari kejadian sampai dengan wahyu, kita berbicara secara sosiologis itu kan kita sementara menelusuri, mempelajari satu pembelajaran yang memang berasal dari Yahudi, Israel, Yahudi. Sehingga orang Kristen, katakanlah demikian, memang sejak lahir boleh dibilang sudah terikat batinnya dengan Israel. Demikian pula saya kira orang Islam sejak lahirnya sudah terikat dengan Palestina. Jadi Yahudi itu semacam musuh begitu. Lalu pada akhirnya Israel pun dinyatakan sebagai musuh. Ini kalau tidak salah merupakan akidah. Dan kalau bicara akidah di Kristen juga punya akidah itu. Sebab di Kristen itu memang dinyatakan di dalam Alkitab, siapa yang mengutuk Israel dia akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel dia akan diberkati. Dan pertanyaan, siapa yang mau dikutuk? Semua orang Kristen pasti mau diberkati, maka harus dia berkati Israel. Itulah sebabnya tidak heran kalau dia mendukung Israel. Dan demikian pula tidak heran kalau orang Muslim mendukung Palestina. Tapi itulah kita di Indonesia. Saya kira perlu ada satu pemahaman yang lebih, terutama dari para pemuka agama para pendeta maupun ustadz, memberikan satu pendidikan untuk memahami bahwa persoalan Israel itu terutama adalah persoalan wilayah. Jadi bukan persoalan agama. Saya kira sudah banyak ulama Islam yang berbicara itu, bahkan orang Palestina pun membicarakan itu. Dan yang saya ikuti perkembangannya itu, ada yang menyatakan bahwa sebetulnya bukan soal Israel Palestina, tetapi Israel dan kelompok Hamas yang dinilai oleh Israel sebagai satu kelompok teroris. Jadi ini sebetulnya problem di situ. Untuk lebih jauh Bapak Ibu saudara harus mempelajari, dan saya minta kepada pihak SMA Negeri 1 Bengkulu, karena
bagaimanapun Anda adalah pihak sekolah, berarti Anda adalah termasuk pihak akademik, harus mempelajari sesuatu dan mencermatinya dengan baik. Dan menurut saya sangat tidak baik jika karena hal itu siswi yang bersangkutan harus dikeluarkan dari sekolah, yang semestinya dilakukan pembinaan, ya, dikembalikan kepada guru agamanya supaya dia bisa mengajar secara baik bagaimana sopan santun, etika, ya, cara ngomong. Nah, itu harus peka terhadap keadaan apalagi di Republik Indonesia ini. Hal kedua, saya minta kepada pihak penegak hukum supaya jangan tebang pilih. Yang menghina Palestina ataupun yang menghina Israel semuanya harus ditindak. Kan sudah ada bukti lah. Coba tuh lihat di TikTok. Yang penting berimbang. Sekali lagi saya mau katakan, ini soal emosi keagamaan. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang menghina Israel saja yang harus ditindak, yang Palestina tidak. Begitu pula sebaliknya, yang menghina Palestina aja yang ditindak, yang menghina Israel tidak perlu ditindak. Tidak bisa, harus kedua-duanya. Yang ketiga, saya tidak tahu sebenarnya alasan filosofis, ya, alasan apa yang amat rasional, ya, dibalik itu konsistensi Indonesia untuk tetap mendukung Palestina, lalu seolah-olah itu membenci Israel. Saya kira perlu ditinjau kembali apapun alasannya itu, ya, tolong dipikirkan dari semua aspek. Dan saya sarankan sebaiknya Republik Indonesia ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, bukan hanya hubungan dagang, hubungan diplomatik, ya. Sebab apa? Katakanlah misalnya kita semua harus menghormati apa yang disampaikan oleh kepala negara kita. Sudah dari waktu ke waktu, dari Soekarno sampai dengan Bapak Joko Widodo, kutukan terhadap Israel itu memang sudah berulang kali. Setiap kali Israel melakukan sesuatu, ya, terhadap Palestina pasti dikutuk, ya, pasti dikutuk. Akan tetapi begini, itu penyampaian secara resmi seorang presiden Republik Indonesia. Dia adalah kepala negara, kepala pemerintah. Oke, selaku kepala negara memang dia harus menyatakan seperti itu karena dia komit. Bahkan mungkin itu konstitusional, kutukan terhadap Palestina, terhadap Israel itu konstitusional, sehingga setiap warga negara Indonesia harus menghormati itu. Akan tetapi itu beda. Presiden Joko Widodo ketika mengutuk Israel, dia tidak serta-merta menyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia itu harus juga mengutuk Israel. Kenapa? Kembali lagi, ya, penyampaian itu secara resmi, itu secara negara, bukan personal. Dia, Joko Widodo, presiden kita, tidak mewakili hati nurani, ya, keadaan kejiwaan daripada setiap orang Kristen di Republik Indonesia ini. Jadi jangan heran kalau setiap orang Kristen, ya, menyatakan dukungannya, dukungan moral, doa bahkan kepada Israel. Itu pun harus dihormati, ya. Jadi secara kenegaraan silakan, tapi secara pribadi, sebagaimana seorang Muslim berhak menyatakan dukungannya terhadap Palestina, maka seorang Kristen berdasarkan rasa, berdasarkan emosi keagamaannya, berhak pula menyatakan dukungannya terhadap Israel, ya. Jadi pada akhirnya saya minta agar supaya tolong ditinjau kembali. Bahkan menurut saya jauh lebih baik kalau negara kesatuan Republik Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, mengapa? Karena memang mau dikaji dari sisi ekonomi, mau dikaji dari sisi politik, mau dikaji dari sisi pertahanan keamanan, mau dikaji dari berbagai hal, pasti mendatangkan keuntungan. Lalu begini, kita misalnya Indonesia
ada dalam pilihan. Mau tekan Israel agar supaya menghentikan itu, sementara memandang Israel sebagai musuh, sebagai lawan, ataukah menerima Israel sebagai kawan, sahabat, agar supaya mungkin dengan bisik-bisik saja Israel bisa berubah tingkah lakunya terhadap Palestina. Saya kira seorang sahabat bisa lebih menghargai sahabatnya ketimbang seorang musuh mau menghargai musuh, seorang lawan mau menghargai lawan. Itu sulit. Bersahabatlah dengan Israel dan ajaklah dia untuk meninjau kembali kebijakan dan tindak tanduknya terhadap Palestina. Saya kira tidak ada orang yang bisa senang ya dengan tindakan misalnya ada bayi yang mati, anak-anak yang mati, itu tidak bisa. Kita semua akan menolak. Kenapa? Karena sebagai orang tua kita punya anak-anak. Bagaimana kalau terjadi dengan anak-anak kita? Kita tidak mungkin menerima itu. Andaikan Israel melakukan itu, kita tidak bisa terima. Ya, kita tidak mungkin terima. Tapi juga sebaliknya, roket-roket yang diluncurkan oleh Hamas, bagaimana itu membunuh orang tua? Bisa juga itu membunuh anak-anak. Bagaimana itu? Tentunya kita semua tidak bisa terima. Ya, jadi saya kira perlu masyarakat bangsa Indonesia ini harus lebih bijak. Dan kuncinya di mana? Karena ini soal emosi keagamaan, karena ini soal pemahaman keagamaan juga, maka itu kembali kepada pemimpin umat itu. Berikanlah suatu pemahaman yang baik, tepat dan benar kepada umat kita, agar supaya mereka bisa paham. Saya berharap tidak ada lagi caci maki ya di media sosial, memanas-manas keadaan, bahkan dikaitkan dengan Papua atau Papua kaitkan diri. Ya, saya kira konteksnya berbeda. Satu hal yang terakhir saya mau sampaikan, yaitu bahwa kita harus paham persoalan Israel Palestina lebih merupakan persoalan wilayah, persoalan sosial ketimbang persoalan agama. Dan pada akhirnya saya minta agar supaya setiap sekolah yang peserta didiknya mengungkapkan atau tidak sopan dalam bermedia sosial, ya harus dilakukan tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Jadi bukan hanya penghinaan terhadap Palestina, lantas seorang siswa atau siswi dikenakan sanksi, jadi sebaliknya juga penghinaan terhadap Israel, maka seorang siswa atau siswi harus dikenakan sanksi. Lebih daripada itu, aparat keamanan tolong melihat lalu berimbang, harus berikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Yang menghina Palestina harus ditindak, tetapi juga yang menghina Israel harus ditindak. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.